Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa atii'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, Ibu, jamaah sekalian rahmatullah, masih melanjutkan di bab yang ke-131 di kitab Riyadhus Shalihin, bab keutamaan salam dan perintah untuk menyebarkan salam. Terakhir telah saya bacakan hadis yang ke-846 di kitab saya, atau di hadis yang kedua dari bab. Sekarang hadis yang ke-847. Wan Abi Umarota Al-Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Umarah Azib bin Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami bisabiin dengan 7 perintah, 7 perkara. Yang pertama, bi'iyadatil marid, supaya menjenguk orang yang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu sunnah, perintah Rasul, tidak hanya sekedar adat tradisi. Kalau niatannya tradisi berarti ya tidak ada pahalanya, sama-sama. Tapi niatan karena Nabi memerintahkan untuk menjenguknya orang yang sakit, manfaatnya banyak di samping pahala. Jadi mendoakan, paling tidak mendoakan. Kemudian kalau tidak mengganggu, minta juga doanya orang yang sakit buat kita juga sama. Boleh, artinya orang meminta doa juga yang sama boleh. Kemudian di orang sakit itu yang diinginkan itu dari mereka itu untuk, bukan yang diinginkan ya, harapannya itu supaya hatinya terhibur, tidak sepadan dengan sakitnya. Kalau terjadi sakit yang keras, maka tidak boleh jujur pada saat tidak boleh, wah ini penyakitnya sudah kuat sekali ya, ini jangan kayak begini, ini biasanya lah gitu. Hibur saja, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, atau mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik gitu. Buat tiba janazah, dan tiba itu mengikuti, artinya mengantar ya, dimaksud mengantar jenazah. Perintah juga ya, mengantarkan jenazah. Wa tasmitin atosi, dan mendoakan orang yang bertasmid, mendoakan kepada orang yang bersin. Wa nasbid dhaifi, dan menolong orang yang lemah. Wa anni, dan menolong al-madlumin, orang yang terzalimi. Wa ifsa salami, dan menyebar-nyebarkan salam. Wa ibraril muksimi,
membaguskan orang yang bersumpah. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, hadalah tu ihda riwayatil Bukhari. Dan di sini muttafaqun alaihi, dan ini adalah lafaz salah satu dalam riwayatan Imam Bukhari. Satunya seperti ini. Jadi ada 7 perkara yang harus dilakukan gitu ya, dilakukan atau diperintahkan oleh Rasul. Menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang yang bersin. Kalau dia itu mengucapkan, mereka itu bertasmid, artinya kalau mendengar kita alhamdulillah kita mendengar, maka ya Allah. Orang yang bersin kan jawab lagi ya dikumumbo, misalkan seperti itu. Kalau tidak dengar ya sudah. Nah, dalam hal mengantarkan jenazah ini, namanya mengantar benar di belakang itu ya, meskipun di depan pun juga boleh, kalau memang itu diperlukan, ya. Diperlukan jenazah. Kemudian sampai ke kuburan dan sampai selesai penguburan, sampai kalau perlu di beberapa kali dimintai tolong untuk mengimami sholat jenazah, ya. Kemudian disuruh mendoakan ketika dikubur, ya. Walaupun mungkin 2 menit saya kasih dulu, saya beri tausiah dulu, artinya ya Bapak, si Mbah ini yang meninggal ini, sabda Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW mengkabarkan kalau orang-orang itu kembali maka dia akan didatangi 2 malaikat, yang akan menanyai, monggo kita pulau jenengan sami bantu bapak atau si Mbah ini yang nantinya akan ditanyai oleh malaikat supaya diteguhkan hatinya. Maka salah satu doanya kalau di kitab Janaiz itu ini kemarin ada, Allahumma thabbithu ila su'an. Allahumma thabbithu ila su'an. Diulang pun tidak apa-apa. Allahumma thabbithu bi qawli tsabbit. Ya Allah, teguhkanlah, ya, ketika dia ditanya. Keteguhan. Ya Allah, bilang keteguhan dia ketika ditanya. Ya Allah, bilang keteguhan dia saat dia ditanya oleh malaikat. Ini yang perlu diberikan bantuan. Tidak. Wah, kelihatan malaikat itu ngerti sopo Tuhan, jawab Allah ini. Mau dini muni ngoten iki. Nek takoki nabi ini memang jawab Muhammad. Itu. Mentalkin itu orang ketika mau mati. Mentalkinnya itu satu saja, la ilaha illallah. Jangan dibacakan yang lain-lain. Gumbrengan mungkin. Orang kan ucapin la ilaha illallah saja itu dari tentu bisa. Buat akan yang banyak, apalagi tambah rame. Kalau bisa orang sudah gorgir ini disuasanakan tenang. Pedang-pedang malah tidak diulang-ulang kita. Lah, saloke nangisi, saloke tanginnya campur suaranya. Suaranya campur. Raiso niroke. Seperti ini hal lain nggih. Kula secara pribadi nggih, pas sholat enak wong maca Quran 1 orang. Ini iso nyangkut. Nggak, tapi nek wong bereneng wong akeh malah ndak. Bereneng ora mudeng kok berenenge opo lho. Tapi kalau iso-iso malah ganggu terus. Nah ini juga bisa jadi orang yang meninggal itu gumbrengen apalagi ditangisi ngene kok. Artinya ya. Dan itu sulit, ya, susah. Mulai nanti diparani ngarep tinggal dulu dan keadaannya pun kados ngoten. Pripun mikir ini mboten purun dipijeti, diceproti, dipluruti lah. Keadaannya mudah. Mentalkin itu orang yang ketika mau meninggal. Atau ada hadis yang dhaif ini, bacakanlah surat Yasin ketika orang akan meninggal. Hadis dhaif. Jangan meninggal ini dikatakan supaya nah ilaha illallah.
La ilaha illallah. Jangan banyak hubungan yang lainnya, nanti nyambung. Diantar jenazahnya sampai ke kuburan, sampai penyembelihan. Selesai untuk penguburan, orang yang bersih tidak biasa gitu. Dan orang yang sholat itu gitu, sebetulnya ketika bersih dia mengucapkan alhamdulillah, ini tidak membatalkan sholatnya, karena sholat ini isinya membesarkan Allah, memuji, menyanjung. Tapi bagi yang mendengar tidak boleh menjawab. Atau dia sedang sholat, dia bersih, dia mengucapkan alhamdulillah setelah selesai sholat itu, ya tidak apa-apa. Betul-betul boleh. Artinya kalau dia pas bersih itu alhamdulillah itu tidak membatalkan sholatnya. Kalau omongan-omongan di luar apa namanya membesarkan Allah, artinya di luar dikir-dikir itu ya batal. Dulu kan terjadi di zaman sahabat itu, karena belum tahu nih sholat itu sambil ngomong-ngomongan janjian dengan bocor nih. Bahasa apa ngomong Arab kok orang pakai bahasa Arab aja. Kalau keluar daripada apa yang dimaksudkan dalam bacaan-bacaan tertentu dan bacaan-bacaan sholat kan banyak ya, kecuali membaca Al-Fatihah dan surat pilihan misalnya, seperti doa rukuk dan sujud, doa iftitah itu kan maksudnya banyak ya, tidak harus sama yang dibaca satu sama lain. Misalkan makmum sama imam itu berbeda, imamnya mau Allahumma baik baiknya Allah makabirul ya ini, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah, boleh saja, dan itu pun sunnah. Artinya seandainya dia itu makmum masbuk, imam itu datang membaca surat pilihan, maka kita membaca Al-Fatihah. Ya bisa, soalnya yang wajib. Kemudian menolong orang yang lemah. Orang lemah ini banyak, artinya kalau dia lemah dalam berpikir, ya dia jadi perlu dibantu untuk berpikirnya. Ya orang punya duit mau bangun rumah, kepengen rumah sing apik, kemudian dibantu kok ngeten iki lho kalau gambar kayaknya tadi kita sampeyan itu kan dia lemah dalam hal ini atau lemah dalam hal ekonomi. Istrinya sakit atau dia sendiri sakit perlu dibantu, kemudian dibantu meskipun mencarikan bukangan jam-jam itu membantu, atau membawakan barang perbekalan itu namanya membantu dan lain sebagainya. Menolong orang yang terzalimi. Zalimi itu lawan adil, ya, tidak mendapatkan satu hukum yang adil, terzalimi dia. Kemudian menyebarkan salam dengan bab, membaguskan orang bersumpah itu artinya orang yang sumpah itu kan harus dilaksanakan apa yang dia sumpahkan. Nah, ditolong saja supaya mempermudah dia untuk melakukan apa yang dia telah sumpahkan tadi. Dan orang banyak sumpah itu tidak baik. Nanti di akhir zaman itu ada orang itu tidak diminta jadi saksi tapi dia jadi saksi. Tidak diminta sumpahnya dia bersumpah. Seperti orang yang menuduh, ini perlu bukti dan orang yang dituduh itu sumpah, bukan orang wow saya tahu dia itu maling sedang, bukan, menuduh itu bukan sumpah. Tapi perlu bukti orang menuduh. Nah, ini loh bukti ini dia itu nyolong sendal itu. Nah, bagi orang yang dituduh dia sumpah kalau dia wow saya tidak nyolong kok. Ini tahu-tahu sandal ini dilemparkan di rumah saya misalkan, kalau memang betul-betul enggak. Ini melakukan serampangan, menuduh malah sumpah. Kemudian orang menuduh itu yang mestinya harus memberikan bukti. Kok menuduh ini bukti ini apa? Nah, orang yang dituduh mestinya
nggak lakoni, kalau sumpah boleh ya. Sumpah. 848 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata hatta yu'minu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke jannah sehingga mereka jadi orang yang beriman. Artinya syarat untuk masuk jannah itu orang beriman. Dan tidak bisa saya orang beriman terus jadi beriman. Oh enggak. Pengakuan itu tidak bisa jadi. Saya ini bukan orang kafir loh. Tadi dia kelakuannya sholat juga enggak. Maaf malah musik. Dia tidak lepas daripada kekafirannya gara-gara dia mengucapkan saya ini bukan orang kafir. Dan sebagaimana dia itu tidak bisa menjadi orang beriman cuma gara-gara dia mengucapkan saya ini orang beriman. Kalau ayat itu minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, Allah langsung jawab wa ma hum bimu'minin. Ada bagian orang itu, banyak orang itu ada bagian yang dia mengatakan saya ini beriman kepada Allah, dan saya itu beriman pada hari akhir. Allah langsung jawab wa ma hum bimu'minin. Dia itu bukan orang beriman. Karena artinya cuma ucapan ini tidak bisa mewakili apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Kalau saya ini orang beriman loh, itu jadi orang beriman. Ini kan tinggal yang ngotot ya. Saat ini pun jarang miran loh, mungkin dulu loh. Dua persaksian gitu, bapak ini tiang saya tidak karena apalagi dia tidak menyaksikan itu jadi saksi ya. Namanya saja saksi itu tahu lah, ini tak roh. Bariku ngereneng lah, jadi ya pernah nyolong nonton gen ulo nih kok lah. Sampai ping 3 itu persaksian boleh ini tiang saya tidak karena banyaknya orang mengatakan itu dia menjadi orang baik itu sudah tidak. Karena malaikat diamusin persaksian 40 jadi orang ape. Dia pernah dengar beberapa kali saat ini kok buatan krungu tapi nek mireng-mireng di soto kok ijik ngoten melih ngoten. Enten dene. Dadi wong apik ngoten iki. Wong akeh. Tidak jadi seperti sebagaimana iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tahabbu ya. Adalah habbu. Dan tidaklah kalian itu menjadi orang yang beriman sehingga kalian itu saling mencintai. Saling mencintai sama muslim maksudnya saling beriman. Awala adullukum ala syai'in, apakah mau kalian aku tunjukkan atas sesuatu idza fa'altumuhu, apabila kalian itu mengamalkannya sesuatu tadi tahap betul kalian akan saling mencintai. Tahap betul kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, kalian sebarkanlah salam pada kalian. Kum di sini artinya muslimin, muslim. Jadi tidak masuk surga artinya ke neraka, karena di akhirat itu adanya surga dan neraka. Tidak akan masuk ke jannah atau ke surga sehingga menjadi orang beriman. Orang beriman itu syarat. Iman beneran, bukan iman-imanan. Kemudian kalian ini juga tidak bisa menjadi seorang beriman kecuali kalian saling mencintai. Jadi imannya di sini tidak beriman saling mencintai itu imannya tidak sempurna. Jadi sama muslim ini tidak dibatasi beda masjid,
beda desa, beda kecamatan, beda kabupaten sampai antar negara. Gue urusannya mau Palestina kok tidak, yang Muslim, maka sampai sekarang bahkan saya tuh dikabari orang-orang di Rempang itu ternyata masih bergejolak, tapi beritanya tertutup. Sehingga si teman saya itu masih kunut naziran, dan kunut naziran saya dengar tuh Allahumma alaika biman ada ala mujahidina wal mustad'afina minal mu'minina fi Rempang, ya, fi Palestina dia sebutkan, fi kulli makan dia sebutkan, disebut Rempangnya. Ketika kunut nazirah, ketika dia doa kunut di akhir rakaat setelah rukuknya, disebut Rempangnya. Kalau saya tahu sendiri di sana masih kosong saja mungkin, tergolimi saja. Nah kalau kita bantu nembono jurayus, bantu terus apalagi ke Palestina, bantu apa namanya? Bantu Sayuto, ya Sayuto tekan kono jadi nilainya seberapa misalnya? Bantu juga tidak. Paling tidak kita mendoakan. Ini didoakan bukan di Quran nazilah ya boleh. Allahumma alaika biman anta ala mujahidina wal mustad'afina minal mu'minina fi Palestina misalkan, ya boleh. Atau lebih boleh makan pada tiap-tiap tempat nanti jahit. Dan serahkan kepada Allah. Lah kalau sudah bantu tidak, mendoakan saja tidak, bagaimana tentang rasa kecintaan kita di saudara muslim? Pokoknya kamu dibantai-bantai lah orang misalnya kan. Dan ini sesama muslim tidak dibatasi dengan adanya negara ini. Monggo mendoakan saja. Jadi paling tidak mendoakan saja tidak kan artinya terus muslimin satu sama lain katanya kalja satu lahir, satu tubuh, satu sakit, merasakan semuanya. Lah ini kok udah apa? Santai-santai saja. Lah Rasul kemudian, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian satu amalan yang kalau kalian itu mengamalkannya, maka kalian akan saling mencintai. Kalau di sini sebarkan salam. Kok sebarkan salam bisa saling mencintai karena salam itu mendoakan. Kemudian nanti akan dijawab mendoakan. Satu sama lain mendoakan saudaranya, kemudian dibalas untuk mendoakan. Jadi salam itu ya assalamualaikum. Nah, ini paling pendek. Jadi, kalau gimana jaga nih kan sih jawab abot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas jawab waalaikumsalam. Nah, itu kan kalau diberi penghormatan itu balaslah yang setimpal atau yang lebih baik. Nah, yang lebih baik atau setimpal lah kebalikan. Lah ini jika isi luar HP sempurna, balasnya langsung sempurna. Nah, tapi yang boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun satu orang boleh juga dengan kalimatnya jamak pakai ku. Itu kan orang banyak. Kenapa tidak pakai k satu orang? Boleh apa? Itu kayak sholat itu nih. Sholat itu disempurnakan boleh kok. Oleh misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi, terus yang ke kirinya assalamualaikum. Oh tentu kisah gitu. Atau sama assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oh, apalagi nanti kalau dilihat di tentang salam itu mudah-mudahan ada, kalau di buku ada di sini. Ya, kitabnya terbatas itu kecil, kalau kitab mulutnya ada. Wah ini mudah-mudahan ada. Kalau di bab selanjutnya kan kafiyatis salam, artinya bagaimana cara bersalam.
Nah, mudah-mudahan yang akan datang ya. Lah, monggo Bapak Ibu kita saling mendoakan ya. Saudara muslim kita, kalau belum kenal pun kalau kita ini merasa yakin dan dohirnya itu wah ini jam muslim ini, mau berucapkan salam, ucapkan salam. Malah kalau di pasar kan kesempatan banyak. Wah ini orangnya jilbaban, orang jilbaban tidak ucapkan salam. Loh kayak Islami sama saja ya, tidak ada urusannya dengan Islam si A si B organisasi. Saudara kita juga. Wa Nabi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayuhan nas afsus salam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didengar oleh Nabi Yusuf Abdullah bin Salam ini, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas. Ini kali ini bukan seruannya bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayuhan nas. Afsus salam, sebarkanlah kalian ini akan salam. Wa ta'imu to'an, dan makanilah orang yang butuh makan, maksudnya berilah makan orang yang butuh makan. Inilah yang disebutkan dengan dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan. Wong luwe aja dipidatoki. Wong ra ndek klambi apa diceramai, yo tetep bedol. Di wong luwe tetep dipidatoni, tetep. Nah itu pentingnya nasihat. Nasihat itu berkemauan baik kepada orang lain supaya menjadi baik itu. Luwe ya sudah, dakwahnya kita kasih makan. Kalau dipidatoni rampung, berpidato toh mungkin luwe. Kayak mungkin saudara kita di Rempang di Palestina itu butuh bantuan makan, gitu. Jadi kayak dalil toh, dalilnya bener nih tetap luwe. Sekemampuan yang ada dititipkan siapa saja, dititipkan saja. Dulu pernah satu pengalaman di Republika. Menurut saya dia orangnya terpercaya sudah, kelakuannya aja baik, yang percaya sudah. Ada yang sebagian kita ke Mercy, misalkan atau hal yang lain, punya titik ya, yakin sampai berilah makan orang yang perlu makan. Wasilul arham, dan sambunglah oleh kalian itu akan arham. Arham itu sambungan tentang kekerabatan. Arham rahim itu. Ya maksudnya ya pakdinya, pakliknya, kakaknya, adiknya disambung. Karena kalimatnya wasil menyambung itu berarti putus. Artinya putus itu tidak sambung, kemudian disambungkan. Kalau sudah sambung saling ziarah itu saling berkunjung nih, silaturahim, tidak putus disambung lah, tidak putus. Walaupun itu menjadi budaya yang ada. Betul nopo, kita kan tahunya ziarah itu terkubur. Atau orang asumsinya ya, karena ada kita mendapatnya betul innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus dia langsung mati gitu. Karena memang biasanya begitu. Pada ayat itu wa idza asobathum musibah. Musibah itu betul hati mawon. Nggih. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ada kebakaran. Karena terdengarnya kebiasaannya seperti itu. Tapi dia buat apa-apa, namanya dosa ini kok gitu, menyambung kekerabatan. Wasollu, dan kalian sambunglah, wana sudah orang banyak, wasollu, dan kalian sholatlah, pakai tafsir ini, wasollu, dan kalian sholatlah, wana dan orang banyak itu niyamun, keadaannya tidur.
Maksudnya ini waktu malam, maksudnya sholat tahajud. Meskipun orang pada tidur terus kita itu sholat zuhur mau turu, ini bukan dalil itu. Sholatlah kalian, orang-orang sedang tidur, ini maksudnya sholat waktunya orang tidur. Aku mau ya pas ngomong turu saya sholat apa zuhur itu kabeh sholat, bukan itu. Lah kan ya pas lah, ya pas, tapi ini dalilnya bukan untuk itu. Artinya sholat mana? Lah kok tidak sholat wajib saja? Ini maksudnya sholat wajib sudah terpenuhi, makanya ditambah dengan nafilahnya, sholat sunatnya. Kalau wajibnya kalau ini tidak dirembuk oleh Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke jannah bisalami dengan selamat, hanya selamat sampai masuk jannah. Atau ada orang mengatakan ada surga dari salam, bukan salah, bukan segitu. Masuk surga dari salam, kampung dari salam itu. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan dari Tirmidzi bahwa hadisun hasanun sahih. Ini golongan hadis yang sah kalau dikatakan hadis yang baik, hadis yang sahih. Nah, ini Rasulullah memerintahkan kepada manusia supaya menyebarkan salam, kemudian memberikan makan orang yang perlu makan, kemudian menyambung kerabatan. Kemudian lakukanlah atau kerjakanlah, tegakkanlah sholat ketika orang-orang itu waktunya tidur. Kalian jangan tidur terus, tidak ada waktu makan. Kemudian kalian akan masuk ke jannah dengan selamat. Tidak berdalil satu hadis, nanti akan hadis yang lain. Oh berarti yang lebih surga itu nyebar salam, ngei sedekah, ngampung silaturahmi, sholat malam, masuk surga dengan selamat, dengan jannah. Nanti akan terpenuhi dengan yang lain. Inilah cara ngaji dengan kuping tidak dijanjai seperti itu. Nanti akan dikopiti dengan hadis-hadis yang lainnya. Orang ini kok boten, berarti lagi sholat wajib renek, posone renek lah. Nanti akan ada yang lain, yang lain. Makanya pulau Pak, hari itu takut, waduh, jenengan podcast mireng ini iku karena mendengarkan satu acara orang kirim doa, dan dia mengatakan wong sing penting niku sedekah. Orang itu di akhirat itu akan gandul dengan sedekahnya. Bisa jadi benar. Jadi boten salate, boten puasane, boten liya-liya ini penting sedekahe. Oh lah. Akhirnya wong berlomba-lomba sedekah. Boten ngerti nek sedekah itu memberikan sesuatu yang orang itu tataran soal ekonominya lebih rendah daripada kita, itu kan sedekah. Nah, yang lebih tinggi dari kita itu namanya hadiah. Pada jenengan nek jago bener lah, jago sih jenengan jago wong sugih lah, tetep jenenge nyumbang. Dan nyumbang karo wong sugih iki ya. Jenengan paling hadiah, wong sugih iku itu. Jenengan mau nyumbang kan Pak Bupati lho. Iki kepiye to? Wong kowe sing mlarat malah nyumbang karo wong sugih. Lah sama orang yang beda itu lebih melarat daripada kita sedekah nyumbang patung. Kan ataranya gitu. Jadi orang dikebiang ya. Mula sing penting itu sedekah lah. Ini ya wis sedekah niku nggih niki contoh buktine niku aweh maem. Padahal sedikit pangan wong glegek kabeh. Ora dipangan lho omah. Lu enak nggo omah mau. Lah iki opo lha niku? Oh, lah jenengan pun mireng kene niku nggih pun kanggo nonton. Kira iki sedekah niku enake wong kaya sedekah iki nggih wong pangan kuwi mau. Padahal sedekah itu tidak hanya itu saja. Sing disedekah kuwi apalagi maaf bagian sing sedekah niku. Dan iki nyonton mboten ngomong utang. Oh, tekan pirang duwe ngoten, ora duwe undang wong akeh sedekah utang. Sahabat kan niki wong sedekah kok gendho niki. Waduh, pripun
pun tiba tempo nih pun mah piye carane subhanallah kawan-kawane mriko Amerika bukan Amerika bukan Amerika nah bahwa bermatan mati dah matikan dua keren hati saya waktu turun ini 31 tapi agak panjang jadi insya Allah yang akan datang insya Allah di Bapak di Mudon di Ibu Idul Adha Idul Adha itu bayangan kita pokoknya pangan di rumah Bapak dengan korban dijaga dijaga keikhlasannya atau sampai ketoni dicak ngono kuwi iki dilem wong korban apik dhewe aku kok nah gini pun bangga nonton liyane ku cilik-cilik iya bukan darahnya yang akan sampai pada Allah pun ayatnya apa nih sampai Allah takwanya takwa kok nonton kan kedua kalau dijadikan satu panitia itu ada dalil Imam Ali dulu disuruh ngurusi kurbannya Rasulullah banyak itu tetapi panitia itu membantu yang kurban orang anak isi kurban dia pakai naik lemu dia dikasih kurbannya dan ini terus kemudian maaf kalau dari saudara kita itu ada kopi itu yang hitung sih kok baru ya Pak panitia ini itu niki kalau jiko niki terus niki itu lo makan dungki makan dungki wong niko kalau kita makan tidak kurban itu ngambil karpe terus nanti sekolahnya biasanya diserahkan panitia gitu karena didung gede kan panitia sebenarnya buatan malah ngarak-ngarak dulu sampai kok jiku ini lah sing kurban jiku kok ya ben oh sing kurban gak punya hak kok artinya ada hak makan kurbannya sendiri bukan kurbannya orang lain kan gak apa-apa ini sapi wong itu ini jelas ini sapi wong itu sapa lah kabeh wong itu niku mendet tapi sisanya kendal dulu kan panitia bukan sudah beberapa kali pengkorban itu lah bagaimana kalau orang titip pengatur ya orang itu hak mangannya kok ngomong ya apa sah saja misalkan dikai kok misalkan ada si A itu daging kurban kok kok dugang kakak kurban kok meneh panitia tidak boten numpuk itu kan boten masalah ya apa itu hak ya nek hak terus milane titik ngedol ya betul lho hak jenengan kok nek diparingi tapi pengkorban tidak boleh menjual nggih upah dihampu jaga jenengan sing banyak ibu ranting melih saya kira bisa dipahami hal seperti ini Pak Aku juga tidak ada